Praktikum media pembelajaran matematika digital. Tutorial membuat alat evaluasi berbentuk soal pilihan berganda dengan aplikasi Macromedia Flash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Robi Rahmatullah dengan NIM 479331148. Saya dari kelas PSPME 2019 program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat soal evaluasi dalam bentuk soal pilihan berganda menggunakan aplikasi Macromedia Flash berbasis 8. Nah, langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka terlebih dahulu aplikasi Macromedia Flash 8. Nah, setelah kita buka aplikasi Macromedia Flash 8, maka akan muncul layar tampilan seperti yang tertampil pada layar kita ini. Ini adalah lembar utama ataupun home menu dari aplikasi Macromedia Flash 8. Nah, di sini kita bisa dapat menambah ataupun membuat project baru dengan cara kita create new flash document. Nah, sehingga akan diarahkan kepada lembar kerja dari Macromedia proyek yang akan kita buat. Nah, di sini kita dapat menambahkan background pada lembar kerja kita ini dengan cara kita klik menu file, lalu kita pilih bagian import, lalu kita pilih bagian import to text, sehingga nanti kita diarahkan kepada pilihan file yang akan kita tambahkan sebagai background. Di sini sebelumnya telah saya sediakan backgroundnya seperti ini. Kita klik dua kali. Nah, di sini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita ya, dengan menggunakan tools free transform tool. Nah, di sini bisa kita atur backgroundnya sesuai dengan ukuran dari lembar kerja yang kita buat seperti itu ya. Ini kita atur kembali. Nah, kalau sudah kita atur seperti ini tampilan ya, maka langkah selanjutnya kita akan membuat opening siswa dengan kita menggunakan tools text tools. Lalu kita arahkan kepada lembar kerja, kita klik sekali dan kita tuliskan, misalkan masukkan biodata Anda seperti ini ya. Ini bisa kita atur lebarnya. Ini kita atur kembali. Di sini ukuran hurufnya bisa kita perkecilkan seperti itu. Kalau sudah, ini kita atur kembali. Kita buat rata tengah seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita atur saja sesuai keinginan kita seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masukkan kembali untuk siswa nanti menambahkan namanya di lembar di alat evaluasi pilihan berganda ini di lembar kerja. Kita klik tools kembali, text tool kembali, lalu kita pilih, kita arahkan ke cursor dan kita klik sekali, lalu kita klik misalkan ini nama seperti itu, nama, kemudian kita pilih kembali lagi kelas dan nomor absennya. Kelas dan nomor absen gitu ya. Di sini bisa kita atur. Ini misalkan kita buat kata kiri saja, ini juga
Dan ini juga nomor absen kita buat rata kiri. Seperti itu. Kita atur saja sesuai keinginan kita. Ini bisa kita edit kembali menggunakan tool text tool tadi. Kita rapikan. Ini juga kita rapikan seperti ini. Ini kita rapikan kembali. Nah, kalau sudah, selanjutnya nanti kan tadi kita memilihnya, jangan lupa sebelumnya bahwa di sini untuk biodata ini kita pilih yang bagian bukan input text, akan tetapi kita pilih bagian jenis teksnya itu adalah static text. Kemudian untuk nama juga sama, sebelumnya kita pilih yang bagian static text. Kemudian untuk kelas ini, bacaan kelas, kita pilih bagi static text juga. Kemudian untuk nomor absen sama, jenis teksnya kita pilih static text. Nah, kemudian kan di sini siswa akan menambahkan namanya di lembar kerja evaluasi ini. Nah, jadi untuk membuat nama siswa tersebut, nanti siswa dapat mengetikkan nama, kita kembali menggunakan tools text tool, lalu kita pilih arahkan ke lembar kerja, kita klik sekali, dan di sini kita jangan lupa kita buat jenis teksnya itu adalah input text seperti itu. Nah, lalu di sini bisa kita atur panjangnya, panjang penginputannya seperti itu. Bisa kita perbesar kembali seperti ini. Lalu kita pilih bagian tools select tool, kita arahkan, dan jangan lupa di bagian sini bisa kita buat yang namanya show border supaya dia terlihat kolom penginputannya itu supaya terlihat jelas seperti itu ya. Kalau sudah, tinggal kita copy paste saja untuk yang di bawahnya. Ini kita paste lagi dan seperti ini. Jadi dia akan terlihat seperti ini ya. Nah, jadi di sini nantinya siswa bisa menginputkan namanya di kolom ini, kemudian kelasnya dan juga nomor absennya. Nah, ini adalah frame pertama. Nah, untuk menambahkan frame kedua, di sini bisa kita arahkan kursor ke sini, lalu kita ke frame, lalu kita klik kanan dan kita pilih namanya insert black keyframe. Seperti itu. Nah, di insert di frame kedua ini kita dapat menambahkan kembali background seperti tadi. Sebelumnya kita pilih bagian menu file, lalu kita pilih bagian import dan kita pilih bagian import to stack, lalu kita pilih backgroundnya yang ini berbeda dari sebelumnya, kita pilih. Lalu untuk mengaturnya bisa kita gunakan tools free transfer tool, lalu kita atur backgroundnya sesuai dengan keinginan kita ya, seperti ini. Perkecil. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita atur kembali backgroundnya ya sampai memenuhi. Nah, ini. Nah, di bagian kedua ini kita akan menambahkan soalnya, yaitu soal. Jadi di sini bisa pertama kita tuliskan terlebih dahulu soal. Kita gunakan tools text tool, lalu kita pilih kita buat soal seperti ini. Kita bisa menggunakan rata tengah, lalu kita bisa border dia, dan warnanya bisa juga kita ganti di sini mau warna apa, misalkan warna hijau. Dan untuk lebih mudah dilihat kita gunakan saja yang warna hitam seperti itu ya. Lalu di sini kita gunakan tools selection tool untuk memindahkannya seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal menambahkan soalnya. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan soalnya dengan cara sama, kita menggunakan tools text tool, lalu kita tambah soalnya. Nah, jadi sebelumnya soalnya itu telah saya sediakan, jadi kita copy paste saja. Soal nomor 1 itu kita copy paste ke sini seperti itu, lalu kita klik. Di sini bisa kita atur kembali lebarnya sesuai dengan keinginan kita ini, lalu kita bisa kita geser ini.
kita sesuaikan. Di sini bisa kita kecilkan ukurannya menjadi misalkan 12. Dan di sini kita bisa buat rata kanan kiri. Lalu pilihan jawabannya bisa kita copy paste kembali. Di sini pilihan pertama itu misalkan di situ 2 dan 3. Option pertama 2 dan 3. Nah, di sini kita tambahkan kembali pilihan jawabannya, yaitu jawaban A adalah 2 dan 3. Kemudian untuk jawaban B 1 dan 3 misalkan kita tambahkan kembali. Ini jawaban B, kita tambahkan 2 dan 3 yang B. Kemudian yang C, jawaban asli kita buat. Di sini misalkan di sini C, ini adalah jawabannya ya, kunci jawabannya. Kemudian jawaban D kembali kita buat D. Misalkan D ini kita ganti saja, misalkan ini 3 lah ya, seperti itu. Nah, jadi kan tadi pilihannya C, di sini bisa kita atur terlebih dahulu seperti itu. Lalu unbordernya kita nonaktifkan saja, yang B juga sama. Onboardernya kita nonaktifkan, di sini C. Kita nonaktifkan onboardernya. Kemudian yang D kita nonaktifkan juga onboardernya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan rectangle pada pilihan jawaban agar nanti bisa diklik. Kita gunakan tools rectangle tool, lalu kita sesuaikan seperti ini. Kalau sudah, pada rectangle kita klik kanan, lalu kita pilih convert to symbol. Kita pilih bagian buton, lalu kita klik OK. Kita copy paste saja untuk rectangle berikutnya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita klik 2 kali pada rectangle, lalu kita pindahkan bagian rectangle ini dari up kepada in seperti ini. Kemudian rectangle lainnya juga sama, kita klik 2 kali, kita pindahkan pada in seperti itu, sehingga dia berubah menjadi berwarna biru seperti yang tertampil pada layar kita ini. Nah, selanjutnya jadi untuk soal nomor 2 sampai dengan soal nomor 10 sama, kita tinggal memasukkannya saja seperti yang pada soal nomor 1, caranya sama seperti itu. Nah, kemudian di scene 1 kita kembali ke scene 1. Itu di scene 1 kita bisa tambahkan aksi, yaitu di action. Kita tambahkan aksinya, itu sebelumnya sudah saya sediakan file aksinya di scene 1, yaitu benar seperti itu ya. Ini tinggal kita copy paste saja. Kemudian di scene 2 kita tambahkan scriptnya, itu sebelumnya telah saya buat untuk soal pilihan berganda, nilainya itu seperti ini ya. Tinggal kita copy paste saja di sini, kita copy dan kita pastekan. Nah, jadi nanti
ini penjelasannya. Maksudnya di sini kan di sini ada tombol A. Tombol pilihan A itu yang bagian tadi, yang di bagian skin tombol A tadi, bisa kita lihat di sini. Kita tutup terlebih dahulu skinnya, actionnya. Di bagian tombol A ini adalah merupakan jawaban yang salah, yaitu berarti di sini di skinnya tadi, di actionnya tadi, itu adalah jawaban salah. Kemudian di tombol B itu adalah jawaban benar. Di sini berarti di tombol B itu adalah jawaban yang benar. Berarti di sini skinnya jawaban B itu adalah jawaban yang benar, yaitu salah. Maksudnya jawaban B itu adalah jawaban yang salah. Berarti skinnya di sini kita edit. Berarti skin yang B itu adalah jawaban salah. Berarti tombol B itu adalah tombol yang salah. Berarti di sini salah, bacaan salah plus 1, dan di sini nilainya kita hapus ya, seperti itu. Kemudian di tombol C itu adalah jawaban benar, berarti sama dengan benar, nilainya adalah 10 plus minus 10, dan di sini kita buat ya dan jawaban benar itu adalah plus minus 10 ya. Berarti ini tinggal kita copy paste saja. Sini berarti di tombol C itu jawaban benar, berarti di sini benar. Nilainya ini berarti benar, tinggal kita ganti saja. Sini salah. Seperti itu ya. Tombol B itu nilainya salah. Nah, jadi ini adalah skin ataupun bahasa pemrograman. Jika nanti siswa menjawab salah maka nilainya 0, dan jika siswa menjawab benar maka nilainya adalah 10. Seperti itu. Kita tutup actionnya seperti ini. Nah, jadi selanjutnya kita tambahkan frame baru dengan cara kita klik kanan pada frame, lalu kita buat insert blank keyframe. Lalu seperti tadi kita tambahkan background pada frame kedua seperti tadi. Ini kita copy paste seperti itu. Ini kita hapus saja. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat skor dari hasil yang diperoleh siswa selama mengerjakan evaluasi ini. Pertama berarti kita gunakan tools text tool, lalu kita arahkan ke lembar kerja, kita klik sekali dan kita tuliskan di situ misalkan hasil yang Anda peroleh. Hasil yang Anda peroleh. Kita agak terbesar ini seperti ini. Kecilkan misalkan ini 14. Itu. So boundernya kita nonaktifkan, nanti dia akan diperoleh seperti ini. Kecil bisa ini, atau kita aktifkan saja so boundernya supaya lebih terlihat. Lalu kita gunakan tools selection tool, kita geser dan kemudian kita ketikkan kembali nama kelas, gunakan kembali tools text tool, lalu kita ketikkan nama kembali text tool, lalu kita ketikkan nama, kita buat rata kiri saja. Kita nonaktifkan show bordernya, lalu kembali kita ketikkan lagi nama kelas, kemudian benar, salah, kita benar, salah, dan nilai. Salah, nilai. Nah, kalau sudah tinggal kita atur saja, kita sesuaikan pengaturannya seperti ini.
Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya teks otomatis ataupun bahasa pemrograman di aplikasi Macromedia Flash ini dengan cara kita gunakan tools text tool, lalu kita buat yang bagian, maaf sebelumnya tadi ini semuanya adalah kita gunakan jenis teksnya itu adalah static text, yang ini juga static text, kita buat static text, yang ini juga kita buat static text. Kita buat semua itu static text. Ini kita buat static text, ini juga kita buat static text, dan ini juga static text. Nah, selanjutnya kita akan membuat bahasa pemrograman dari hasil yang diperoleh siswa dengan cara kita pilih yang bagian text tool tadi kembali, lalu kita buat jenis teksnya itu adalah yang bagian dynamic text, kemudian kita arahkan dan kita sesuaikan. Seperti ini misalkan. Nah, kalau sudah kita tinggal copy paste saja. Ini kita atur, kita aktifkan. Oke, kita copy paste saja. Ini sebelumnya bisa kita edit. Ini tadi D2-nya belum ada, yang ini juga. Oke, yang salahnya juga, dan nilai juga. Seperti itu. Nah, di bagian sini, di bagian nama itu, di partnya itu kita buat adalah nama. Tadi karena di inputan pertama, di frame pertama itu kita buat dia inputannya itu adalah nama. Kemudian di frame kedua itu kita buat tadi nama. Kemudian di kelas, di par kelas itu kita buat kelas tadi karena sebelumnya kita buat dia kelas. Dan perhatikan bahwa huruf besar kecil, huruf kapitalnya. Tadi sebelumnya kita buat bahwa semuanya adalah huruf kecil, maka di parnya kita buat juga huruf kecil seperti itu. Kemudian benar juga sama. Tadi kita buat ya benar, kita buat parnya itu adalah benar. Kemudian salah itu tadi sama, kita buat. Kemudian parnya tadi tetap salah. Dan kemudian yang terakhir ini nilai, di kotak nilai ini sama kita buat. Tadi kan sebelumnya kita buat itu adalah parnya adalah nilai. Nah, kalau sudah berarti nanti itu sudah selesai. Nah, selanjutnya misalkan di bagian bawahnya itu nanti kita buat misalkan dia benar banyak, kita buat misalnya dia kerja bagus. Kalau misalnya benar sedikit, kita buat misalkan Anda perlu masih banyak belajar, seperti itu. Kita gunakan tools text tool, lalu kita arahkan text tool, lalu kita pilih yang bagian dynamic text, lalu kita arahkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita geser saja ini seperti ini. Kemudian misalkan di bawahnya itu mau kita buat dia parnya itu tadi misalkan komentar, nanti ada script ataupun bahasa pemrograman yang akan kita buat nanti. Berarti di parnya misalkan kita buat komentar saja. Nah, kemudian di frame 4 ini kita membuat aksinya. Aksinya itu sebelumnya sudah saya buat di Word. Jadi ini adalah script untuk hasil. Sini kita copy paste saja. Kita
kita copy paste di sini. Nah, kalau sudah nanti hasilnya seperti ini, dan ini kembali kita tutup. Nah, kemudian untuk menyimpan hasilnya kita klik file, lalu kita pilih export. Nah, kemudian kita ekspor ke dalam bentuk image bisa, atau juga kita ekspor ke dalam bentuk movie ataupun video. Dalam hal ini misalkan kita membuatnya menjadi bentuk video, kita pilih bagi ekspor video seperti itu. Lalu di sini misalkan kita simpan dokumennya di sini. Namanya ini aja, misalkan kita buat ini dan kita save. Kalau sudah oke, kita ekspor flash movie. Nah, jadi sekianlah penjelasan mengenai bagaimana cara membuat evaluasi pilihan berganda menggunakan aplikasi Makromedia Flash. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.